langsung gampleng aja. Oleh siapa, berapa orang? Sama yang orang 3 itu. Ya, siapa? Gugur, Aris Papua, Farudiana. Farudiana ikut mukul? Ikut. Oh. Saudara saksi dipukul di bagian mana saja? Ya di sini, di kepala semua, Pak. Nggak cuman itu, Anda juga disebut sebagai orang yang menyiksa terpidana di kasus Pina Cirebon. Nah, kalau memang tidak benar, katakan tidak benar. Gentle, nongol dong ke media, tunjukin, dan netizen kasih tahu itu semua tidak benar. Itu baru gentle. Tapi kalau benar, akui juga dong. Jangan cuma nongol joget-jogetin dia aja tuh. Kasih tahu, kasih penjelasan ke netizen. Air kencing yang disuruh minum itu air kencing siapa? Terus kemudian strapless yang dipakein ke kuping itu kupingnya siapa? Berapa kalinya straplessnya? Lalu kemudian balsem yang dipakai untuk ke mata itu balsem siapa? Beli di mana? Bekas apa? Bekas mijit siapa? Nah, itu kan mesti jelas. Jadi Sakata Tal itu dimuntahkan kembali karena dia digebukin kan. Nah, Aldi ini adalah orang yang menelan air kencing. Nah, karena 8 terpidana ini mengalami penyiksaan, 8 tahun kurungan, ya kan? Dan itu tidak dialami Peggy Setiawan. Itu Mati juga langsung dipegang, langsung digamplong itu di situ. Langsung gampleng aja. Oleh siapa, berapa orang? Sama yang orang 3 itu. Ya, siapa? Gugur, Aris Papua, Farudiana. Farudiana ikut mukul? Ikut. Oh. Saudara saksi dipukul di bagian mana saja? Ya di sini, di kepala semua, Pak. Hanya dipukul, tidak ditendang segala macam? Itu masih di mobil dipukulin. Nyampe. Bentar. Kita waktu motor, di motor. Ketika di motor masih dalam keadaan hidup, saudara saksi sudah mengalami pemukulan oleh sama orang 3 itu. orang 3 itu adalah Aris, Gugur Gumelar, ya, terus Farudiana. Baru dia memukul. Ikut. Ya guys, jadi terpidana ini memberikan kesaksian di persidangan bahwasanya dia mendapatkan kekerasan dan penyiksaan oleh Aris Papua, Gugun Gumelar, dan Ibtu Rudiana. Miris sekali ya guys, anak seusia mereka pada waktu itu sudah mendapatkan pemukulan dan kekerasan oleh kepolisian yang seharusnya mengayomi masyarakat, tetapi ini malah melakukan kekerasan yang bahkan melanggar hak asasi manusia. Guys, banyak sekali masyarakat yang percaya akan kesaksian dari terpidana dan korban ini. Namun tetap saja Ibtu Rudiana akhir-akhir ini memberikan klarifikasi bahwasanya dia itu tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Halo netizen Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Aib udah jadi orang hebat loh. Keren. Udah kayak presiden. Dikawal bro. Iya, tapi gue nggak yakin itu pengawal bisa ngawal dia sampai liang lahat, sampai alam barzah. Iya, buat ngadepin malaikat mungkar nakir. Kalau cuma ngawal di dunia doang mah, cemen. Ngawalnya sampai akhirat dong. Iya, syarat sukses di negeri Konoha: pertama, meniti karir jadi karyawan cuci steam. Yang kedua, bertahan konsisten dalam kebohongan. Yang ketiga, pakai masker diutamakan. Ya guys, jadi warga ini menyindir keras Aep yang mungkin hanya orang biasa, namun dia dilindungi oleh orang-orang yang berpower sehingga sekarang Aep itu susah sekali untuk ditangkap. Bahkan pihak kepolisian tidak gercep untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Namun ketika Aep melaporkan Kang Deddy Mulyadi dan saksi Dede, sangat cepat sekali Polda Metro Jaya untuk mengusut dan menindaklanjuti laporan tersebut. Ada apa sebenarnya? Kenapa Aep yang mungkin hanya orang biasa tetapi seperti sangat-sangat dilindungi oleh orang-orang yang berpower di luar sana guys? Ada apa sebenarnya? Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Jadi Sakata Tal itu dimuntahkan kembali karena dia digebukin kan. Nah, Aldi ini adalah orang yang menelan air kencing. Ya, bayangin sahabat-sahabatku, ketika seorang bersaksi, ya, ini yang dituduh bukan main-main loh. Yang dituduh ini institusi kepolisian,
Ya, ada nggak di Indonesia kepolisian yang seperti ini? Ya, mudah-mudahan visual ini dilihat oleh Pak Kapolri ya. Saya sebagai pembela keadilan yang sama haknya dengan Anda sebagai penegak hukum. Saya sudah di titik yang paling terakhir, masyarakat menahan kesabaran ketika ada warga negara Republik Indonesia yang diperlakukan seperti binatang. Ya, Artinya pengakuan yang dilakukan oleh tersangka. Klarifikasi Aris Papua dan Gugun, mana nih? Nama Anda kan disebut-sebut dalam sidang peninjauan kembali Sakatatal. Nggak cuman itu, Anda juga disebut sebagai orang yang menyiksa terpidana di kasus Pina Cirebon. Nah, kalau memang tidak benar, katakan tidak benar. Gentle, nongol dong ke media, tunjukin, dan netizen kasih tahu itu semua tidak benar. Itu baru gentle. Tapi kalau benar, akui juga dong. Jangan cuma nongol joget-jogetin dia aja tuh. Kasih tahu, kasih penjelasan ke netizen. Air kencing yang disuruh minum itu air kencing siapa? Terus kemudian strapless yang dipakein ke kuping itu kupingnya siapa? Berapa kalinya straplessnya? Lalu kemudian balsem yang dipakai untuk ke mata itu balsem siapa? Beli di mana? Bekas apa? Bekas mijit siapa? Nah, itu kan mesti jelas. Ayo dong, nongol. Tunjukin kalau Anda memang anggota Polri yang gentle. Guys, warganet ini menyampaikan bahwasanya kalau memang Gugun dan Aris Papua tidak melakukan seperti yang dituduhkan pada saat sekarang ini sudah heboh beritanya bahwasanya mereka itu melakukan penyiksaan kepada 7 terpidana. Kalau memang hal tersebut tidak benar, kenapa tidak muncul dan memberikan klarifikasinya? Kalaupun memang itu benar, harusnya dijelaskan air kencing yang diberikan itu air kencing siapa, balsem yang dioleskan ke mata itu balsem bekas apa, dan juga strapless yang di-straplesskan ke telinga terpidana tersebut, berapa kali di-straplessnya, tentunya dijelaskan kalau memang itu terbukti benar. Dan juga warga ini meminta agar Aris Papua dan Gugun tersebut secara gentle harus mengakui kalau memang itu benar adanya dan mengklarifikasi kalau itu tidak benar. Guys, kalau menurut kalian apakah benar mereka tersebut melakukan seperti yang dituduhkan yang viral saat ini juga? Namun kenapa beredar sebuah video mereka joget-joget dan seakan-akan happy, dan padahal mereka sekarang ini sedang hangat diperbincangkan dan sedang dicari oleh netizen seperti itu. Mengejutkan ya Pak bagi pihak keluarga. Tiba-tiba seperti tersambar petir mendengarkan Eki berada di rumah sakit dan ternyata ketika datang sudah dalam kondisi tidak bernyawa bersama dengan Vina. Apa yang terpikirkan pada saat itu? Bapak kan mendengar informasinya bahwa kecelakaan dibawa ke rumah sakit. Yang terpikirkan karena saat itu saya masuk ke rumah sakit melihat luka-luka almarhum, tentunya sebagai orang tua sangat peka ya Mbak, yang dilaporkan kecelakaan namun kok lukanya berbeda, itu aja Mbak. Bedanya waktu itu apa Pak? Artinya lukanya bukan seperti luka kecelakaan, namun ada perbuatan-perbuatan lain. Tapi pada saat itu ketika datang apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit ataupun orang yang menolong? Pihak rumah sakit cuma memperlihatkan luka-lukanya di rumah sakit. Tapi Bapak tahu pada saat itu sebenarnya bukan kecelakaan? Saat itu melihat luka-luka pada korban, pada anak, saya punya satu keyakinan kalau itu lukanya bukan kecelakaan. Tapi pada saat itu mungkin karena masih dalam kondisi yang shock juga, jadi pada saat itu belum bisa melakukan mencoba menganalisis pada saat itu, malam itu belum bisa ya Pak ya, tapi sudah curiga begitu. Betul. Nah, yang Bapak ketahui peristiwa ini seperti apa sih Pak? Apakah sama dengan yang kita lihat di film-film atau ya memang sebetulnya mereka yang sudah ditetapkan menjadi sudah jadi tersangka, kemudian jadi terdakwa dan terpidana, ya sebetulnya seperti yang memang di BAP. Yang Bapak tahu apa pada saat itu? Ya, peristiwanya dan kaitan dengan terdakwa yang diamankan ngalir Mbak ya. Artinya pada saat pun saya dapat menggali informasi daripada terpidana dan mereka kemudian mereka mengakui kalau melakukannya, saya tidak serahkan ke reskrim, di sanalah berkembang ada perbuatan-perbuatannya. Pak Rudiana, malam itu Bapak curiga ini kayaknya anak saya meninggal bukan karena kecelakaan, tapi kan Bapak tidak langsung mencoba menganalisis itu, tidak langsung mencoba mencari tahu. Itu baru mencari tahu, berupaya untuk menemukan titik terang itu mulai kapan? Kok nggak salah tanggal 27 kejadian ya Pak ya? Betul. Dan tanggal berapa Bapak mulai bergerak untuk melihatnya? 27 kejadian saya di kamar mayat udah mulai panik Mbak ya, yang pada akhirnya saya diamankan di ruang perawatan, ditenangkan sampai akhirnya mayat di mana pun saya nggak tahu. Bapak sempat pingsan atau enggak waktu itu? Bukan pingsan, panik.
Oh, Pak. panik dengan melihat anak saya meninggal dan luka seperti itu. Tentunya orang tua manapun mungkin akan sama seperti saya. Nah, pada saat malam 27 itu nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan sempat dievakuasi ke ruang perawatan bapaknya pada saat itu. Kemudian saya juga dengar di luar, bapak tuh curiga juga ngelihat kondisi motor Eki almarhum, kondisi helmnya segala macam. Nah, itu mulai mencoba mencari titik terangnya itu per kapan, Pak? Itu tanggal 29. Berarti jeda dulu 2 hari. Ya. 29. Tanggal 29 saya udah kembali normal, kemudian saya coba lihat motor yang posisinya ada di Polsek Talun. Di Polsek Talun saya lihat motor kok cuma lecet di bodi sebelah kanan. Seperti itu. Sehingga saya punya suatu keyakinan, tambah yakin hati nurani sebagai orang tua kalau anak saya bukan karena kecelakaan. Logikanya ketika lihat luka yang cukup parah, kemudian lihat motornya kok tidak rusak, kok tidak masuk akal. Mestinya dengan luka itu motor minimal rusak atau mungkin bagian depannya rusak bagaimana gitu, Mbak. Helmnya gimana waktu itu? Pakai helm nggak waktu itu? Saat itu saya tidak melihat helm karena posisi helm mungkin di dalam, yang saya lihat cuma motornya aja. Oke. Nah, setelah itu apa yang Pak Rudiana lakukan? Sudah ngeliat nih kayak motor kayaknya aman-aman aja nih, cuma lecet dikit banget, tapi anak bapak babak belur begitu dengan luka parah begitu. Apa yang Pak Rudiana lakukan pada saat itu? Tentunya saya lanjut hari Rabu tanggal 31 karena Selasa pun saya istirahat dulu di rumah. Hari Rabu kemudian saya mengajak rekan-rekan saya untuk lebih mencari tahu. Itu rekan-rekan maksudnya tim dari Bareskrim. Bapak kan di narkoba pada saat itu ya? Dari narkoba. Jadi mengajak rekan-rekan saya, kemudian coba cari tahu, lihat sekitar TKP. Sekitar TKP, namun kok tidak ada bekas kecelakaan. Mestinya ketika misalkan lukanya cukup parah, ada bekas jatuh, bekas ngerem, itu saya lihat tidak ada. nah, nggak ada bekas-bekas kecelakaan di sana, nggak ada baret-baret aspal lah begitu ya. Kemudian apa yang dilakukan pada saat itu, Pak? Apakah ngelihat mungkin CCTV gitu dicari di sana, atau mencari tahu ke orang-orang yang berada di sekitar? CCTV waktu itu sempat saya cari dan saya melihat ada CCTV di perumahan The Garden ya. Perumahan The Garden, posisi di pos satpam mengarah ke jalan. Namun tidak terlalu jelas ke jalan raya karena hanya ke depan pintu satpam, artinya itu cuma mengarah ke pintu perumahan The Garden aja. Dan di CCTV itu nggak kelihatan ada sosok Eki dan juga Vina berboncengan? Sama sekali tidak bisa ngelihat ke jalan raya CCTV. Oke, terhalang. Ya guys, di sini juga Ibtu Rudiana mengatakan bahwa saat diinformasikan tentang kecelakaan anaknya, beliau juga sangat kaget dan terpukul. Dan ketika saat mendatangi rumah sakit, beliau melihat bahwa ada luka yang tidak sesuai ketika dikatakan itu kecelakaan. Dan itulah yang mendasari kenapa Ibtu Rudiana sampai mengusut kembali dan meringkus 8 terpidana yang sekarang ada di penjara. Guys, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan berikan komentar kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.